Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Aslamiyah dari tingkat 1A. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu peran bidan untuk masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup pelayanan kebidanan. Langsung saja, kita masuk pada materi yang pertama. Peran bidan dalam masyarakat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah peran pelaksana. Peran ini memungkinkan bidan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Bidan akan berupaya memberikan pelayanan berupa antenatal atau pelayanan kesehatan untuk menyiapkan calon ibu. Beberapa pelayanan yang dilakukan ialah pelayanan usia pranikah, yaitu berupa konseling dan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Lalu, pelayanan masa kehamilan, yaitu berupa pelayanan antenatal di tempat kerjanya. Ibu hamil disarankan menjalankan pemeriksaan minimal 4 kali dalam masa kehamilannya. Lalu, ada pelayanan masa persalinan dan pasca persalinan, yaitu berupa bantuan persalinan sesuai dengan tata cara yang benar. Selain itu, juga membantu ibu dalam merawat anak yang baru dilahirkan, merawat kesehatan ibu nifas, dan menyusui. Lalu, ada pelayanan pasca nifas, yaitu berupa pelayanan keluarga berencana, kesehatan anak balita dan prasekolah, serta pelayanan lain terkait dengan gangguan kesehatan reproduksi. Yang kedua adalah peran pengelola. Sebagai pengelola, bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di lingkungannya. Caranya dengan membentuk tim yang terdiri dari kader kesehatan, dukun bayi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalankan berbagai program kesehatan yang berhubungan dengan pengasuhan kebidanan. Selain itu, juga membimbing para kader kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga, ada peran pendidik. Bidan berperan dalam memberikan informasi penting seputar kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan kesehatan reproduksi. Pemberian pengetahuan ini biasanya dilaksanakan di kelas ibu hamil. Dalam kegiatannya, bidan bisa meminta bantuan kesehatan di wilayah kerjanya untuk mengadakan penyuluhan atau kelas ibu hamil. Dan yang keempat adalah peran peneliti. Dalam peran ini, bidan berupaya mencari tahu masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Dalam prosesnya, bidan harus menemukan akar dari masalah ini yang kemudian diproses dengan cara mewawancarai masyarakat maupun melihat langsung ke lapangan. Kemudian, solusi yang ditemukan akan dituangkan dalam bentuk program-program kesehatan yang bisa membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Materi yang kedua, yakni profesionalisme bidan. Profesionalisme bidan merupakan dasar untuk kontrak sosial antara profesi bidan dengan masyarakat, sehingga profesionalisme termasuk perilaku profesional yang sangat penting. Dari hasil penelitian didapat bahwa indikator profesionalisme bidan di Indonesia yaitu kode etik profesi, di mana bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Lalu ada tanggung jawab, di mana bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mendahulukan kepentingan klien,
keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, dan menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Lalu melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat. Karena kolaborasi dan rujukan yang tepat penting untuk keselamatan klien. Karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Lalu pendidikan berkelanjutan, di mana pendidikan berkelanjutan adalah sesuatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia, dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non-formal. Lalu, melakukan kompetensi dan advokasi. Materi yang ketiga adalah ruang lingkup pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan atau preventif, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, meminimalkan kecacatan, pemulihan kesehatan atau rehabilitasi, dan melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua, serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, dan asuhan anak. Seorang bidan juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang bersifat individual maupun kelompok. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya. Materi kali ini memiliki kesimpulan, bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta untuk memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan yang memiliki 4 peran utama dalam masyarakat dan memiliki 6 indikator profesionalisme yang bekerja di ruang lingkup yang telah ditentukan. Baiklah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Raudhatul Aslamiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.